terkait bagaimana perbandingannya dengan reksadana pendapatan tetap dan juga membeli langsung obligasi dan suku bunga. Singkat saja, silakan Mas. Oke, tadi sudah saya bahas sedikit. Nah, kita bahas lebih daging ya di sini ya. Oke, jadi apa sih bedanya kalau kita beli reksadana pendapatan tetap dengan kita investasi langsung ke surat berharga itu sendiri? Pastinya kalau misalnya di reksadana pendapatan tetap lebih praktis dan kita bisa mulai dengan modal yang kecil. 10.000 bisa, 50.000 bisa, 100.000 bisa. Tapi kalau misalnya di obligasi atau di sukuk langsung ya semua belum tentu kita bisa pakai modal kecil. 1 juta itu untuk investasi obligasi belum tentu menurut semua orang 1 juta itu kecil di situ ya. Ada yang mungkin keberatan dan lain sebagainya ya. Dan pastinya ini bisa dibeli berkala ya. Kalau kita beli reksadana bisa kayak nabung. Kapanpun bisa kita beli. 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 1 hari sekali kita bisa belinya. Tapi kalau misalnya di obligasi langsung ya kita belinya dengan cara lamsam atau sekali bayar. Kayak kita buka deposito di situ ya. Cuma bedanya imbal hasilnya tentu lebih besar di situ. Nah, terus kalau kita beli reksadana yang artinya kan dia wadah investasi ya reksadana itu. Kita sama saja dengan membeli 1 unit investasi yang portofolio yang sudah berbentuk portofolio. Jadi banyak sekali obligasi yang ada dalam 1 unit reksadana itu sendiri ya. Tapi kalau kita beli obligasi langsung ya kita cuma dapat 1 kelas aset. Kita beli FR 95 misalnya kita cuma punya 1 FR itu sebagai aset kita. Tapi kalau kita beli reksadana kita dapat portofolio ya. Ada FR 95 mungkin FR 97, ada instrumen pasar uang juga mungkin ada juga yang dalam 1 portofolio reksadana itu sendiri ya. Nah, ini ada bukan objek pajak, maksudnya apa nih? Kalau misalnya reksadana itu memang banyak yang bilang bukan objek pajak. Jadi kan pembeliannya kan dilakukan oleh manajer investasi kan. Ya, jadi kan yang mentransaksikan yang kena pajak manajer investasi. Tapi sebagai ininya gitu ya timbal baliknya akan ada biaya pembelian juga yang harus ditanggung oleh investor. Nah, lantas gimana kalau misalnya bukan objek pajak? Apakah kita benar-benar bebas pajak, nggak usah ngelapor? Nggak gitu juga ya. Jadi kita harus lapor juga yang namanya reksadana ini ketika kita lapor SPT. Di situ sudah ada kok pilihannya ya. Terus kalau misalnya obligasi atau sukuk kurang kayak deposito aja pajaknya. Pajak final 10% untuk yang obligasi negara ya di situ. Oke, terus apalagi ya? Returnnya tidak bisa dijamin, artinya returnnya fluktuatif. Betul sekali. Walaupun judulnya pendapatan tetap ya, Safe, dan isinya adalah SBN dan lain sebagainya gitu. SBN memang dijamin, tapi kalau dalam bentuk reksadana tidak bisa dijamin ya. Karena kan fluktuasi di pasar modal siapa yang tahu. Tapi kembali yang nggak bisa dijamin ini adalah returnnya, karena dia berpatokan dengan capital gain ini dia kan. Iya, dia kenaikan dari nilai aktiva bersih per unit penyertaannya. Oke, returnnya tidak dijamin. Apakah modalnya dijamin? Tidak juga. Tidak juga gitu ya. Berarti ketika kita membeli reksadana pendapatan tetap yang isinya ada SBN dan juga ada obligasi korporasi, di sini returnnya itu naik turun, tapi modalnya itu juga bisa. Kalau tahu-tahu awalnya beli 1.000, tahu-tahu 900 ya bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena adanya seperti ini nih, untuk pemula baiknya jadinya gimana Mas? Saya butuh ilustrasi, mungkin ada lembar kosong. Oh, kita nggak ada lembar kosong. Ilustrasi, baiknya kita memilih yang surat berharga negaranya ini menjadi lebih tinggi lalu korporasinya lebih kecil atau kita pilih yang 50-50 dan bagaimana cara memilihnya nih? Kalau untuk pemula saya sarankan tetap di sini ya. Tetap di sini yang paling banyaknya di sini, dominannya di sini. Kalau mau semuanya yang di sini sama pasar uang ya lebih baik pastinya. Memang gitu dalam jangka pendek fluktuasinya akan lebih tinggi ketimbang yang korporasi. Kadang-kadang kita lihat suatu reksadana yang banyak obligasi korporasi itu kayak reksadana pasar uang. Jadi grafiknya tuh kayak lurus, nggak ada yang nggak bergelombang gitu ya. Balik lagi karena kan memang surat berharga korporasi atau surat utang korporasi ini kan tidak semasif itu ditransaksikan ya. Sementara kalau suatu utang negara cukup volatile. Berarti kalau untuk gitu ya, pemula lebih baik didominasi oleh surat utang negara. Karena walaupun dia fluktuatif tapi dalam jangka panjang aset yang satu ini kan memang dijamin undang-undang. Jadi dalam jangka panjang juga bakal naik kinerjanya walaupun tengah-tengahnya dia ini ya bergelombang gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kita memilih yang didominasi oleh korporasi, ada hal-hal detail yang perlu kita perhatikan nggak sih kalau kita mau lihat yang korporasi? Ada pastinya begini ya. Walaupun memang imbal hasil di surat utang korporasi ini kan cukup lebih tinggi ya dibanding imbal hasil surat utang negara, tapi risikonya juga tinggi. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah kita cek
obligasinya itu ratingnya seperti apa. Oh, cek rating. Cek rating. Oke. Jadi sebisa mungkin kita pilih obligasi yang memang sifatnya investment grade. Jadi kalau Investment teman-teman grade, oke. baca-baca di fun fact sheet-nya reksadana, jadi kan reksadana ada punya fun fact sheet ya, Iya. FFS, kita bisa lihat di situ komposisi top 10-nya apa asetnya. Iya. Nah, kita cari tahu obligasinya apa di situ dan kita cari tahu juga ratingnya seperti apa. Apakah Iya. ini spekulatif grade atau investment grade. Nah, itu bisa teman-teman bisa Kalau cari. ada tulisan lebih lanjut. investment grade, artinya apa? Kita Nggak, oke boleh oke. lamsam atau Kalau gimana? kalau itu sebetulnya gini, itu kan rating itu kan dari Pevindo ya. Jadi ada Pevindo, ada Fitch, ada Moody gitu ya. Kode-kodenya itu kadang ada ID, AA berapa itu tanda investment grade. Sementara kalau misalnya ID, BB berapa minus itu sudah spekulatif grade. Tandanya gini, kalau misalnya dia ratingnya bagus ya risikonya kecil gitu ya di situ ya. Kalau kita mau lamsam silahkan, tapi balik lagi ketika kita lamsam di reksadana gitu ya, bukannya nggak mungkin akan ada fluktuasi di walaupun komposisi besar di surat utang korporasi akan ada juga, dan sementara kalau modal kita sudah terlalu besar risikonya juga besar ya, minus 1%-nya 100 juta beda sama minus 1%-nya 1 M gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan juga gitu. Dipertimbangkan juga cash-nya kita ada berapa dan yang mau kita investasikan berapa.